apa kabar? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan fokus. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan mengingatkan kembali materi pembelajaran kita pada bagian lalu adalah perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah kedatangan pasukan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Tujuan dari pembelajaran adalah siswa mampu menggali informasi tentang kedatangan pasukan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Baiklah anak-anak ibu semuanya, penjelasan materi pembelajaran ibu akan bicarakan melalui video pembelajaran. Untuk itu ibu harapkan kamu mengikutinya dengan fokus. Kamu lihat, kamu buka, kamu lihat, kemudian kamu dengarkan dengan seksama. Kedatangan pasukan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Setelah Jepang resmi menyerah dalam Perang Pasifik, sekutu membentuk Southeast Asia Command atau SEAC. SEAC dibentuk mengurus proses penyerahan Jepang di wilayah Asia Tenggara. Tugas utama SEAC adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. SEAC juga bertugas mengambil alih kekuasaan Jepang di wilayah Indochina, Malaya, Thailand, dan Indonesia. SEAC dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten dari Inggris. Dalam rangka normalisasi keamanan di wilayah Indonesia, Inggris membentuk pasukan khusus yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan ini terdiri atas tentara Gurkha asal India. AFNI tiba di Indonesia pertama kali pada tanggal 16 September 1945 di Surabaya di bawah pimpinan W.R. Peterson. Selanjutnya, pasukan AFNI tiba di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Tentara AFNI memiliki beberapa tugas sebagai berikut. 1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. 2. Membebaskan tawanan perang dan interniran sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negaranya. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai serta menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. 5. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Kedatangan pasukan sekutu ternyata dimanfaatkan Belanda untuk mendatangkan pasukannya yang tergabung dalam Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Rombongan NICA juga membawa para pejabat kolonial Belanda yang selama masa pendudukan Jepang mengungsi. Keberadaan NICA dan rombongan sekutu semakin menguatkan niat Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Pasukan sekutu yang diboncengi NICA masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Keikutsertaan Belanda dalam misi sekutu tidak lepas dari adanya perundingan antara Belanda dan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affair Agreement
Perundingan tersebut berisi pengaturan penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda, terutama daerah Sumatera yang berada di bawah pengawasan SEAC. Langkah-langkah yang disepakati Belanda dan Inggris dalam perundingan itu adalah sebagai berikut. 1. Fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat IKA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang memiliki sekutu, yang mewakili sekutu. Beberapa saat setelah Jepang menyerah, Belanda memang mendesak Inggris agar segera menyetujui perundingan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1945, perundingan Inggris dan Belanda akhirnya disetujui. Perundingan diperluas dengan perjanjian Potsdam. Berdasarkan perjanjian tersebut, Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang dikuasai. South West Asia Pacific Command atau SWAC. Untuk melaksanakan perjanjian Potsdam, Inggris segera mengatur pendaratan tentara sekutu di Indonesia. Oleh karena itu, pasukan Belanda NIKA dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Ya, anak ibu semuanya, setelah tadi kita mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran tentang kedatangan pasukan sekutu dan Belanda ke Indonesia, untuk itu ibu akan mengambil suatu kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah setelah kekalahan Jepang dalam perang Asia Pasifik dan penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia berada dalam status quo. Indonesia akan diserahkan kepada SEAC. Nah, pada tanggal 29 September 1945, pasukan SEAC di bawah bendera APNE datang ke Jakarta dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christophe. Dan tugas-tugas daripada APNE itu tadi sudah dijelaskan di pembelajaran kita di atas. Jadi itulah singkatan kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini tentang kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Nah, untuk itu ibu harapkan kamu semua dapat memahami dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini, dan bertemu kembali pada minggu depan dengan materi berikutnya. Pesan ibu tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan ibu akhiri dengan ucapan selamat pagi.